Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kalian semua dimanapun berada. Kalian semua pasti sudah tahu kalau PSSI sudah resmi memecat Sinteyong dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Tadi siang jam 12, PSSI melakukan press conference di mana situ ada Pak Erick Thohir, ada Wakil Ketua Umum Pak Zainuddin Amali, lalu juga ada Pak siapa tadi ya, Pak Arya Sinulinga selaku Exco dari PSSI, dan Pak Erik sudah secara resmi memutuskan hubungan kerjasama dengan pelatih timnas yaitu Coach Shin Tae-yong. Dan kata Pak Erik, pelatih baru dari Indonesia akan tiba tanggal 11 malam dan 12-nya PSSI akan kembali melakukan press conference dengan pelatih baru ini. Dan rumornya pelatih ini berasal dari Belanda. Gue pribadi masih belum tahu ya. Walaupun ada selingan kabar katanya kalau pelatih baru ini yaitu Patrick Clifford. Kalian semua mungkin sudah dengar. Dan ada yang menarik dari statement Pak Erick tadi saat konferensi pers, gua menggarisbawahi statement yang mengatakan kita perlu adanya pimpinan yang bisa menerapkan strategi yang diinginkan oleh pemain. Wah, ini gimana ya kok? Maksudnya gimana nih? Berarti si pelatih itu harus ngikutin apa kata pemain nih. Apakah gitu maksudnya? Apa gimana? Gua nggak ngerti juga ya. Agak ambigu ya kata-katanya. Dan sekali lagi gue pribadi memang cukup kecewa dengan apa ya, dengan dipecatnya Sinteyong. Terlalu terburu-buru menurut gua. Harusnya setidaknya dikasih kesempatan sampai berakhirnya ronde ketiga. Kalau ternyata tidak perform, mungkin layak untuk digantikan gitu. Tapi kita semua tahu sejauh ini Indonesia berhasil berada di peringkat ketiga, yang mana masih on the track. Karena kan targetnya itu lolos ke ronde keempat. Dan kita ada di peringkat 3 dengan 6 poin. Nah, jadi makanya kayak gimana gitu ya, maksud gua kok lagi oke-okenya juga nih timnas sebetulnya, tapi malah terjadi pemecatan karena bulan Maret itu nggak lama guys. Kita main nanti lawan Australia tanggal 20 Maret dan lawan Bahrain tanggal 25 Maret di GBK, dan nggak ada FIFA Matchday sebelumnya, berarti tidak ada persiapan uji coba sama sekali. Itu artinya nanti pemain baru bisa kumpul mungkin Hamin 3 atau Hamin 4 sebelum bertanding lawan Australia, yang mana pelatih baru pasti belum tentu langsung klop ya, tentang strategi, chemistry-nya antar pemain dan antar staff segala macam gitu. Tapi ya sekali lagi kita harus terima keputusan dari PSSI ini. Gue pribadi jujur masih kecewa banget gitu, dan apalagi kita semua tahu dari awal Coach Sinteyong masuk ke timnas itu, timnas kita lagi terpuruk-puruknya gitu. Ada di peringkat 173 FIFA. Terus juga kita di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 0 poin. Kita kalah dari Vietnam home away, kita kalah dari Malaysia home away, kita kalah dan dibantai Thailand juga. Dan Sinteyong itu kalau nggak salah seri ya pas di ronde kedua kemarin tuh pas Piala Dunia, 1 poin kita akhirnya. Lalu akhirnya dia motong generasi, terus akhirnya mengorbitkan beberapa pemain yang sekarang kita lihat gitu yang jadi pemain bagus gitu. Sampai akhirnya tibalah rombongan diaspora yang cukup banyak di tahun 2024 ini. Tentunya dengan segala prestasi kita berhasil masuk Piala Asia walaupun dari playoff. Bayangin kita lolos Piala Asia dari jalur playoff. Kita akhirnya lolos ke fase knockout Piala Asia untuk yang pertama kalinya. Terus juga kita berhasil masuk ke semifinal AFC U23 mengalahkan Korea Selatan yang notabene-nya langganan Piala Dunia juga tentunya, dan memutus rekor dari Korea Selatan yang mana sejak 1988 selalu bisa ada di Olimpiade. Dan ini negaranya Coach Shin Tae-yong sendiri gitu. Walaupun akhirnya kita gagal ke Olimpiade, which is target PSSI kan juga cuman ada di 8 besar ya sebelum turnamen gitu. Lalu kita juga untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke fase ketiga ronde kualifikasi Piala Dunia 2026, yang mana sejauh ini kita masih ada di peringkat 3. Itu masih ada harapan tentunya untuk lolos langsung atau lolos lewat ronde keempat guys. Ya, sekali lagi terima kasih banyak. Menurut gue untuk Coach Sinteyong kita patut mengapresiasi segala kerja kerasnya, segala disiplinnya, dan juga apapun yang dia berikan untuk Indonesia lah ya. Dan untuk pelatih selanjutnya, menurut gua harapannya sih bisa lebih baik dari Coach Sinteyong ya. Tentunya kalau Sinteyong aja ditargetin untuk lolos ke ronde keempat dan sejauh ini masih on the track, berarti pelatih selanjutnya harus bisa, kalau bisa nih ya, lolos langsung ke Piala Dunia. Berarti harus incar posisi 2, which is berarti lawan Australia wajib menang, lawan Bahrain wajib menang tuh. Apalagi lawan Cina tuh, itu wajib menang tuh berarti. Kayak gue sendiri penasaran siapakah pelatih timnas Indonesia selanjutnya.
Oke guys, itu aja dari gua. By the way, oh iya, ada beberapa ini ya pemain Indonesia juga yang udah ngeluarin apa ya kayak salam perpisahan ya dari mulai kapten kita aja Itses. Tadi gue sempat lihat kayaknya Hernando ya. Terus Kadek Agung ini adalah pemain pertama di era Sinteyong yang mencetak gol kalau nggak salah saat itu di kualifikasi ronde kedua Piala Dunia deh ya, kalau gue nggak salah nih. Lalu ada Asnawi Mangku Alam, Marceng udah belum ya? Oke, udah banyak pemain-pemain timnas yang mengucapkan terima kasih dan juga salam perpisahan buat Coach Sinteyong. Dan oh ya menariknya ada ini juga nih statement yang cukup mengagetkan dari anak Sinteyong, Shin Jae-wo ya maksud namanya, gue lupa. Dia yang bilang ya kalian baca sendiri lah ya tentang gimana katanya PSSI nge-treat bapak dia selama 5 tahun dan bla bla bla, tapi dia memilih untuk diam katanya. Oke, sekali lagi tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian tim Sinteyong out atau kalian tim yang stay dulu deh bang gitu, kita sambil tunggu dulu gitu. Kalau gue pribadi tadi gue udah bilang ya, gue tim Sinteyong stay dulu, kita lihat dia gimana. Kalau ternyata nggak perform bahkan nggak lolos ke ronde keempat event gitu ya, wajib diganti gitu. Tapi sekarang ya udahlah, kita harus terima segalanya dan tetap dukung timnas Indonesia guys. Tetap dukung timnas Indonesia. Pelatih silih berganti, ketua umum silih berganti, Exco PSSI silih berganti, tapi kita tetap harus dukung timnas Indonesia. Event lagi berjaya ataupun lagi terpuruk-puruknya kayak dulu pas zaman dualisme atau saat di-banned oleh FIFA. Jadi sekali lagi tolong ucapkan terima kasih juga buat Coach Sinteyong. Tolong kasih respon yang positif juga buat Coach Sinteyong dan semoga Coach Sinteyong dimanapun berada sukses, dan kalau bisa suksesnya jangan di negara tetangga ya, nanti kita sakit hati nih. Karena juga menurut gue salah satu legenda pelatih kita juga lah gitu. Lagi cukup lama melatih kita ya. Oke guys, itu dari gua. Sekali lagi yang nonton sampai akhir terima kasih banyak. Jangan lupa tolong dibantu pencet tombol likes, jangan lupa dibantu komen juga, dan yang belum subscribe nih guys, jangan lupa dibantu subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya karena gua bakal update konten setiap hari dan juga gua live reaction mengenai sepak bola Indonesia, timnas ataupun pemain-pemain diaspora kita di luar negeri guys. Oke, itu dari gua. Sampai ketemu lagi. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.